hanya sekedar mengingatkan kaum muslimin dan muslimat agar berhati-hati memilih manhaj. Jangan pilih manhaj yang panutannya saja saling tuduh bid'ah. Contohnya manhaj bingung yaitu manjat salak. Pentolan-pentolan manjat salak saling tikam, saling tuduh-menuduh bid'ah. Contoh, Albani dinilai bid'ah oleh Bin Bas karena berdoa di sisi kubur. Ada lagi, Ibnu Taimiyah dinilai melakukan bid'ah oleh Albani, Utsaimin, Bin Bas dan lain-lain karena menganjurkan maulid Nabi. Lalu Syekh Bin Bas dinilai bid'ah oleh Syekh Utsaimin karena membolehkan berdoa menghadap kubur Nabi Muhammad. Terus Syekh Albani dinilai bid'ah oleh ulama salafi lain karena membolehkan bertawasul kepada Nabi Muhammad dan orang soleh. Masih ada Ibnu Taimiyah dinilai bid'ah oleh Albani, Utsaimin, Bin Bas dan lain-lain karena telah membagi makna bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah atau mahmudah dan bid'ah sayyi'ah atau mazmumah. Kemudian Utsaimin dinilai bid'ah oleh Bin Bas, Lajnah Saudi dan lain-lain karena membolehkan menyebut orang yang sudah meninggal dengan sebutan almarhum. Lalu Bin Bas dinilai bid'ah oleh Albani karena menganjurkan azan di telinga bayi. Dan lagi-lagi Albani dinilai bid'ah oleh Bin Bas dan Utsaimin karena membolehkan sholat sunnah ba'da asyar. Masih ada lagi Utsaimin dan Ibnu Taimiyah dinilai bid'ah oleh ulama salafi karena mengatakan mengirim doa dan pahala bacaan Quran untuk mayit sampai. Lalu Bin Bas dan Albani dinilai bid'ah oleh Utsaimin dan Ibnu Taimiyah karena membolehkan berdoa setelah sholat fardu. Terus Utsaimin dinilai bid'ah oleh Albani karena mensunahkan azan Jumat 2 kali. Parahnya bid'ah dan sesatnya pemahaman akidah Albani, Ibnu Taimiyah dan Utsaimin. Karena berbeda dengan Bin Bas dan ulama salafi lain. Lanjut. Utsaimin dinilai fatwanya haram oleh Bin Bas serta Albani dan lain-lain karena membolehkan foto makhluk hidup. Utsaimin dan Bin Bas dinilai bid'ah oleh Albani karena mensunahkan bersedekap setelah ruku. Wah wah wah. Inilah ruwetnya fatwa-fatwa manjat salak. Apakah pengikutnya gak pada mabok, gitu? Panutannya sendiri masing-masing saling bertentangan pendapat. Mereka semua merasa sebagai imam mazhab atau sebagai mujtahid padahal kemampuannya tentu tidak sehebat imam mazhab atau bahkan seperti mujtahid mazhab yang menguasai setidaknya 18 fan ilmu. Maka pantaslah pengikutnya mencontoh untuk menentukan hukum sendiri. Seperti pendapat salah satu ustadznya di Indonesia, yang mengatakan bahwa rukun wudhu ada 2, padahal para mujtahid tidak ada yang mengatakan rukun wudhu ada 2. Anda masih ikut manjat salak? Selamat, itu artinya Anda tidak berpikir sama sekali. Hahaha. Khusus untuk sholat id, pendapat pertama mengatakan ini sunnah muakkadah karena tidak ada ancaman bagi orang yang meninggalkan. Hanya ada motivasi. Seperti misalnya hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW menyuruh seluruh penduduk Madinah, laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak untuk keluar menghadiri sholat id, walaupun perempuan berhalangan, duduk minimal mendengarkan khutbah idnya, gitu kan? Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan wajib berpegang pada hadis yang sama sebenarnya. Kalau Rasulullah SAW menyuruh seluruh penduduk Madinah, laki-laki, perempuan, orang tua, ya, anak-anak, ya, wanita walaupun berhalangan juga disuruh hadir, ini menandakan kewajibannya. Tapi yang jelas ini teman-teman sekalian jangan disia-siakan ya. Buat orang perempuan Idul Fitri sholat wajib, fardu ain. Karena dalil menjelaskan bahwa diperintahkan oleh Rasulullah sampai orang yang sedang haid pun suruh berangkat. Sholat 5 waktu gak gitu-gitu amat loh. Ibu kenapa bu pada gak sholat id? Masak tak? Gak ada orang di rumah. Yang nyuruh masak siapa? Sunnah memang kita makan dulu sebelum sholat. Tapi bukan berarti kita gak sholat. Bukan. Berangkat sholat id. Berpenampilan sebaik mungkin, bertakbirlah, berputarlah ketika berjalan. Ini semua kemuliaan yang Islam perintahkan kita untuk seperti